Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2754. Masih belum yakin, Nona. Saya telah berlatih selama ribuan tahun dan akhirnya mencapai tingkat kultivasi saya saat ini. Tolong jangan bunuh saya. Ketika Yu Zhen mendengar ini, ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Renungkan sejenak, dia bertanya, jadi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Zhan Yue berpikir sejenak dan berkata, Nona Yu Zhen, aku akan kembali ke wujud asliku sekarang juga. Kau bisa membawaku menuruni gunung dan menyerahkanku kepada Master Lembah Li. Selama kau tidak membahayakan nyawaku, aku pasti akan mengikutimu dengan setia. Yu Zhen awalnya ingin melawan Zhan Yue selama 300 ronde untuk melihat seberapa kuat teknik membunuh iblis yang telah dipelajarinya. Namun sekarang tampaknya, harapanku akan pupus lagi. Memikirkan kesempatan bertarung sesungguhnya yang akhirnya berhasil direbutnya dari Lu Linger, San Xing dan San Chun, Yu Zhen merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Sambil menatap Zhang Etsu di depannya, dia mendesah. Yu Zhen melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kalau begitu kau bisa berubah kembali ke wujud aslimu sekarang, dan aku akan mengantarmu menuruni gunung. Zhan Yue di depannya mengedarkan energi iblisnya, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi seekor kelinci putih bersih. Begitu Yu Zhen mengulurkan tangannya, kelinci putih kecil itu terbang dan mendarat langsung di tangan Yu Zhen. Setelah memegang Zhang Yue di tangannya, Yu Zhen menghela napas panjang lagi, berbalik dan terbang menuruni gunung. Berkedip, setelah Yu Zhen berdiri di depan Li Fugui, dia menyerahkan Zhan Yue kepada Li Fugui. Fugui, saya telah mengambil Zhan Yue. Hongxia benar-benar tercengang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa gadis yang berpenampilan biasa saja di depannya ini bisa begitu kuat dalam pertempuran. Sejak Yu Zhen dan Zhan Yue terbang ke puncak gunung, mereka terus memperhatikan dengan saksama. Dari awal hingga akhir, mereka tidak melihat pertarungan antara Zhan Yue dan Yu Zhen. Tapi sekarang, Zhan Yue sebenarnya dipukul mundur ke wujud aslinya. Kekuatan seperti ini sungguh mengerikan. Li Fugui tentu tahu apa yang terjadi antara Zhan Yue dan Yu Zhen, tetapi di depan Hongxia, ia tidak langsung mengungkapkannya. Ia malah tersenyum dan berkata, baiklah, kutitipkan Zhan Yue padamu. Kau bisa menjaganya di sisimu sebagai hewan peliharaan kecil untuk saat ini. Setelah mengatakan ini, Li Fugui menyerahkan kelinci putih kecil itu kepada Yu Zhen. Lalu melangkah maju. Sambil menatap Hongxia di depannya, ia berkata sambil tersenyum tipis, Hongxia, sudah 4 ronde, dan kau selalu kalah dariku di keempat ronde itu. Apa kau masih berencana untuk melanjutkan? Hongxia merasa sangat gugup. Dia ingin menggertakkan giginya dan tunduk kepada Li Fugui seperti Tuan Chanxin. Tetapi dia tidak dapat menelan penghinaan ini. Kedua, ia juga khawatir Yang Mulia Raja Iblis belum bertindak sejauh ini. Jika Raja Iblis bertindak dan langsung membunuh Li Fugui, maka para iblis yang telah menyerah kepada Li Fugui juga tidak akan bisa lolos dari maut. Tepat ketika Hongxia berusaha keras mengambil keputusan, Ye Feng, Raja Harimau, Tian Chan, 4 gajah dan peri iblis lainnya yang berdiri di sisi Hongxia semuanya melangkah maju. Ye Feng menghela napas tak berdaya dan berkata, Yang Mulia, mohon tunduk pada Tuan Lembah Li. Kita tidak bisa terus bertarung, meskipun mereka yang menyerang tadi semuanya goblin. Sebagai goblin, kekuatan kita sebenarnya tidak jauh berbeda dari para goblin ini. Umat manusia kini telah menguasai seni membasmi iblis. Jika kita terus melawan mereka,
kitalah satu-satunya yang akan menderita pada akhirnya. Raja Harimau pun mendesah dan berkata dengan nada serius, Yang mulia, keadaan sudah sampai pada titik ini. Kita tak punya pilihan selain melakukan ini. Hari ini, aku berlutut dan bersujud kepadamu. Kumohon jangan biarkan monster-monster ini mati lagi. Tiger King baru saja berlutut. Para binatang suci dan peri terpilih seperti Huo Feng juga dengan cepat melangkah maju dan berlutut dengan menyedihkan di tanah. Setelah melihat situasi ini, Hongsha mengepalkan tinjunya. Tepat saat dia hendak marah, tanpa diduga, semua peri dan goblin di depannya berlutut di kedua sisinya. Dia memandang sekeliling pada para setan, peri, dan goblin. Hongsha langsung jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Dia tahu bahwa dalam situasi ini, dia tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Meskipun ia kuat, para peri dan goblin di bawah komandonya tak diragukan lagi adalah kartu asnya. Kini, kartu as ini telah mengkhianatinya. Ia hanya berhayal mengalahkan Li Fugui dengan kekuatannya sendiri. Setelah memikirkannya dengan jernih, Hongsha menggertakkan giginya, berputar 2 kali dengan tangan terkepal, lalu melangkah maju. Di bawah tatapan semua orang, ia akhirnya mengambil keputusan, menekuk kakinya, dan berlutut di depan Li Fugui. Setelah Hongsha berlutut, hati Li Fugui yang cemas akhirnya menjadi tenang. Dia melangkah maju sambil tersenyum, dan sambil menarik Hongsha dari tanah. Dia berkata, Hongsha, sungguh mulia mengakui kesalahanmu dan memperbaikinya. Haha, cepatlah bangun. Setelah Hongsha berdiri, dia menatap Li Fugui dengan matanya, Tuan Lembah Li, sejujurnya, saya tidak yakin. Li Fugui tersenyum dan berkata, aku tahu kamu pasti sedang tidak senang saat ini, tapi itu tidak masalah. Setelah kamu mengikutiku sebentar, rasa dendam di hatimu akan hilang sepenuhnya. Hongsha melambaikan tangannya dan berkata, tidak, Master Lembah Li, meskipun aku telah memilih untuk tunduk padamu sekarang, aku memiliki sesuatu yang kuharap kau setujui. Li Fugui memegang lengan Hongsha dengan kedua tangannya, dan menggunakan telepati untuk membaca pikiran Hongsha. Jantungnya pun berdebar kencang, pikirkanlah sejenak. Li Fugui berkata terus terang, kau hanya ingin melawanku. Biarkan aku menghajarmu, lalu kau akan merasa lebih baik, kan? Hongsha tak dapat menahan diri untuk melebarkan matanya dan bertanya dengan kaget, Master Lembah Li, bagaimana Anda tahu apa yang sedang kupikirkan? Li Fugui tersenyum acuh tak acuh dan berkata, bukankah ini mudah? Karena aku berada di puncak umat manusia, jika aku tidak bisa melihat isi pikiranmu, bagaimana aku bisa memimpin umat manusia untuk menghancurkan ras iblismu? Hongsha menjilat bibirnya yang kering, ini. Li Fugui melepaskan pergelangan tangan Hongsha, lalu mundur 2 langkah. Setelah bersiap, ia melambaikan tangannya ke arah Hongsha dan berkata, ayo, karena kau ingin melawanku dan menguji kekuatanku, aku akan memuaskanmu hari ini. Jantung Hongsha berdebar kencang, saat ini dia masih bertanya-tanya apakah Li Fugui bisa mengalahkannya. Namun sekarang tampaknya, bahkan tanpa mengambil tindakan apapun, jawabannya sudah ada di depannya. Lagi pula, dia juga Raja Iblis dari klan Iblis. Di seluruh klan Iblis, statusnya hanya kalah dari Kaisar Iblis. Namun saya tidak pernah berpikir, hanya dengan melihat anak manusia di hadapanku ini, aku dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Tingkat kekuatan ini telah melampaui pemahamannya terhadap guru manusia. Memikirkan hal ini, Hongsha tak lagi terpikir untuk melawan Li Fugui. Senyum getir tersungging di sudut mulutnya, lalu ia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, Tuan Li, aku bersedia mengikutimu,
Aku melihat ekspresi tulus di wajah Hongsha. Li Fugui tertawa dan berkata, "Haha, bagus, itu bagus." Setelah berkata demikian, Li Fugui menatap para peri dan goblin iblis yang berlutut di tanah di depannya dan berkata, "Berhenti berlutut di tanah. Bangunlah." Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, sekelompok iblis dan peri yang berlutut di tanah berdiri satu demi satu. Li Fugui meminta para iblis abadi di hadapannya untuk memperkenalkan diri. Setelah berkenalan dengan mereka semua, ia langsung memberi perintah, "Hongsha, karena kau telah tunduk padaku, kau harus mematuhi perintahku. Kau juga tahu bahwa jika aku ingin menangkap Raja Iblis kali ini, aku harus membuat semua iblis abadi lainnya muncul. Baru setelah itu Raja Iblis dapat diperkenalkan. Jadi selanjutnya, kuharap kau bisa menggunakan statusmu sebagai Raja Iblis untuk membawa sebanyak mungkin peri iblis ke desa Xiaoxi dan membuat mereka tunduk padaku. Setelah aku menangkap ke-72 iblis abadi dan Raja Iblis muncul dan kumusnahkan, kalian semua akan bebas. Selain itu, aku akan jujur padamu. Aku masih punya lebih dari 10 tempat untuk gelar Lus Immortal. Selama kau membantuku sepenuh hati dan mengalahkan suku iblis, aku akan memberimu imbalan sesuai jasamu dan memberimu kesempatan untuk memasuki alam abadi." Hongsha sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Mulutnya setengah terbuka, dia bertanya dengan tak percaya, "Apa katamu? Bagaimana kau mendapatkan kuota untuk Lus Immortal?" Li Fugui tersenyum misterius dan berkata, "Haha, jangan tanya lagi. Aku akan memberitahumu apa yang bisa kukatakan. Sekarang kau hanya perlu membawa sisa peri iblis ke sini secepat mungkin." Hongsha terdiam sejenak, lalu berdiri dan berkata, "Tuan Lembah Li, mohon tunggu sebentar. Saya tahu ada 4 iblis abadi yang sedang berada di kota Jiangnan. Saya bisa membawa mereka ke sini dalam waktu kurang dari setengah hari." Mata Li Fugui berbinar, dan dia bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Hongsha berkata tanpa ragu, "Tentu saja benar. Kalau kamu tidak percaya, aku akan segera berangkat." Setelah mengatakan ini, Hongsha berbalik dan berkata kepada para peri iblis dan goblin di dekatnya, "Sekarang, dengarkan perintahku. Kalian semua tinggal di desa Xiaoxi dan tunggu perintah dari Master Lembah Li. Aku akan pergi ke kota Jiangnan dan akan kembali dalam waktu setengah hari." Sebenarnya, Hongsha tidak perlu menjelaskannya, dan para iblis serta peri di depannya juga mengetahuinya dalam hati mereka. Mendengar ini, Li Fugui melambaikan tangannya ke arah Hongsha dan berkata sambil tersenyum, "Silakan, aku akan mengurus ini." Hongsha segera berbalik, berubah menjadi embusan angin, dan menghilang di depan Li Fugui. Tunggu sampai Hongsha benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Li Fugui kemudian berbalik dan berkata kepada Hua Duo dan yang lainnya sambil tersenyum, "Baiklah, Hongsha sudah pergi, ayo kembali dulu." Hua Duo tampak agak gelisah. Ia berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, menurutmu Hongsha akan kembali dengan peri iblis lainnya?" Li Fugui tersenyum percaya diri dan berkata, "Jangan khawatir, Hongsha tidak akan pernah melakukan hal seperti itu." Saudari Ming kini benar-benar memahami kekuatan 89 seni mendalam Li Fugui. Ia memanfaatkan situasi ini dan meraih tangan Hua Duo, lalu berkata terus terang, Duo, kita tinggal ikuti saja rencana Fugui." "Haha, kita tidak perlu khawatir tentang hal lain." Para peri iblis di bawah Hongsha berdiri di sana dengan tatapan kosong, saling memandang dengan iblis mereka masing-masing. Saya melihat Li Fugui berbalik dan berjalan menuju villa di depan. Ye Feng berbicara dan berbisik kepada Li Fugui, "Tuan Lembah Li, tuan kita sudah pergi."
Lihat, Li Fugui hanya berbalik dan menatap para iblis dan peri di depannya. Setelah berpikir sejenak, ia melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, "Kalian bisa pergi ke desa dan mencari tempat tinggal dulu. Tidak ada orang lain di desa ini sekarang. Oh, ingat, jangan membuat masalah selama kalian tinggal di desa. Ini kampung halamanku." Beberapa peri iblis tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah Li Fugui membawa semua orang masuk, Raja Harimau berbisik kepada Ye Feng, "Saudara Ye Feng, apakah menurutmu Master Lembah Li pada akhirnya akan meninggalkan kegunaannya?" Ye Feng menatap kepergian Li Fugui, menggelengkan kepalanya pelan, dan berkata, "Seharusnya tidak seperti ini. Lihatlah pemimpin Sekte Elang Langit dan para iblis abadi lainnya seperti Seng Yang. Mereka kini telah menjadi tangan kanan Tuan Lembah Li. Jika Guru Lembah Li benar-benar melakukan sesuatu seperti meninggalkan keledai itu setelah selesai bekerja, saya rasa para iblis abadi lainnya tidak akan mengikutinya dengan sepenuh hati." Mendengar ini, Raja Harimau terdiam sejenak, lalu berbalik dan berjalan menuju desa. Li Fugui kembali ke kamar dan duduk di sofa di ruang tamu. Ruangan itu sudah penuh orang. Lagi pula, semua pemimpin sekte yang sebelumnya tinggal di desa Tianming telah kembali, dan Suetu serta yang lainnya yang sebelumnya tinggal di desa Xiaoxi juga telah datang ke desa. Ini pertama kalinya begitu banyak orang berkumpul di desa Xiaoxi. Li Fugui mengamati kerumunan di sekitarnya, melihat ekspresi wajah mereka yang serius. Ia tersenyum dan bertanya, "Ada apa? Kalian semua tampak tertekan." Pada saat ini, Xuan Ming mengutarakan isi hatinya, mendesah, dan berkata, "Tuan Lembah Li, seperti yang Anda katakan, ras iblis memiliki 72 iblis abadi. Saat ini, kurang dari setengahnya telah tunduk kepada Anda. Meskipun dua Raja Iblis telah menyerah, Kaisar Iblis terkuat belum muncul. Jika Kaisar Iblis datang ke sini, kami benar-benar khawatir kami tidak akan sebanding dengannya." Meskipun Li Fugui merasa sedikit gelisah, dia tahu dia tidak bisa menyerah di depan semua orang. Moral adalah hal terpenting saat ini. Apa yang kau khawatirkan? Kita belum pernah melawan suku iblis sebelumnya. Tapi sampai sekarang, apa kita belum pernah menderita kerugian dari mereka? Lagi pula, seperti yang baru saja kau katakan, kita sudah menangkap dua Raja Iblis. Akan mudah bagi kita untuk menangkap iblis abadi yang tersisa. Haha, selanjutnya, selama kita bisa mengendalikan semua peri iblis yang tersisa, kita bisa mengetahui keberadaan Raja Iblis. Fu Mo menghela napas dan berkata, "Aduh, aku tidak tahu di mana para iblis abadi yang tersisa. Jika aku terus mencari satu atau dua dari mereka, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan mereka." Otak Li Fugui juga mulai bekerja dengan cepat. Memang, menunggu peri iblis mendatangi Anda seperti ini bukanlah pilihan terbaik. Apalagi sekarang, aku telah mengalahkan klan iblis satu demi satu. Aku yakin para peri iblis yang tersisa di klan iblis bukanlah orang bodoh. Jika mereka melihat bahwa aku bukan tandingan mereka, lalu bersembunyi dan berperang gerilya dengan mereka, musuh akan berada dalam kegelapan dan aku akan berada dalam cahaya, dan aku tidak akan mampu membela diri. Dia perlahan berdiri dan berjalan menuju pintu, merenung sejenak sebelum bertanya, "Ketika kamu mempelajari seni membasmi iblis di desa Tianming, apakah kamu pernah belajar cara menemukan iblis?" Pada saat ini, Meng Tian melangkah maju dan berkata kepada Li Fugui, "Guru Lembah Li, teknik yang saya ajarkan kepada murid-murid kuil Meng Tian adalah teknik untuk menemukan ras iblis. Kita bisa melihat tempat persembunyian ras iblis dari jarak 1000 meter." Mata Li Fugui berbinar. Ia berkata kepada Meng Tian, "Baiklah, kalau begitu,
Mari kita tunggu setengah hari sampai Hongxia kembali dengan beberapa peri iblis yang bersembunyi di kota Jiangnan. Lalu kau bisa ikut denganku dan kita akan berinisiatif untuk menemukan peri iblis yang tersisa sesegera mungkin. Meng Tian langsung mengangguk dan berkata tanpa ragu, "Baiklah, semuanya terserah padamu. Aku hanya tidak tahu bagaimana kau akan memimpin kami mengambil inisiatif menyerang." Bersambung.